Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Al-Farizi. Saya bertempat tinggal di Jalan Kayu Mas Raya, RT 1 RW 4. Saya bersekolah di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, kelas 1 SMK. Saya sangat berterima kasih kepada Lazis Babus Salam, khususnya para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kami. Kami doakan kepada para donatur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim, ya Hakim, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah gerakkan hati hambamu. Kepada donatur Lazis Babus Salam telah membantu jihad kami di jalanmu. Ya Allah, balaslah kebaikan-kebaikan mereka dengan pahala berlipat ganda, serta dosa dan salahnya dengan ampunan. Ya Allah, jadikanlah jiwa-jiwa mereka mutmainnah, keluarga mereka sakinah mawadah warohmah, keturunan mereka soleh dan solehah, rizki mereka melimpah halal dan berkah. Ketika wafat mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Busra lana ma'saral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi ya Rabb. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, di mana kita sudah memasuki tahun baru 1444 Hijriah. Semoga tahun baru ini, lembaran baru ini dan seterusnya Allah selalu berikan sehat walafiat, Allah jauhkan berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, Allah pelihara mereka, dan Allah berikan semoga semangat kita untuk ibadah, semangat kita untuk nuntut ilmu agama, dan Allah berikan kita cinta dengan majlis-majlis ta'lim. Saya bacakan tadi surah yang pendek itu, ternyata sudah dikomentari oleh seorang madhab yang terbesar di Nusa Tenggara ini, Al-Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan kalau sekiranya Allah tidak menurunkan surah-surah kecuali cuman wal asri saja, cukup manusia untuk mengamalkan isi Al-Quran. Laula anzalallahu illa hadhihi surata lakafathum. Jadi ini surah yang pendek ini, surah yang memang isinya ini mencakup dari mulai awal sampai akhir zaman, keselamatan dunia, keluarga itu bila kita mengamalkan surat yang pendek itu, surat Al-Asr. Allah mulai dengan kalimat sumpah.
Banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan di waktu paginya dan sinarnya. Mungkin kita sudah memperhatikan bagaimana itu matahari, begitu hebatnya satu bola api, satu bola dunia itu menerangi seluruh alam raya ini. Yang model kayak matahari, bila kita baca buku-buku astronomi, banyak lagi di dalam satu galaksi Bima Sakti itu, macam kayak matahari banyak bener. Itu satu di antaranya. Allah bersumpah wan najmi, demi bintang. Banyaklah di antara Allah menyebutkan dengan ciptaan-ciptaannya. Nah, ini Allah bersumpah dengan waktu sholat asar, ya mah. Waktu yang situasi keadaan kita udah mulai hampir macet jalan. Orang sudah capek letih cari dunia dari pagi, udah mulai bersiap-siap ninggalkan kantornya, ninggalkan dagangannya. Jam-jam itu jam-jam udah capek, jam-jam macet, jam-jam udah lemes, jam-jam udah nggak gairah kayak jam 7, jam setengah 6. Allah bersumpah dengan waktu asar itu, waktu yang orang sudah nggak mikirin lagi masalah-masalah yang penting, masalah pulang biar cepat supaya istirahat, capek sama dunia, capek terkurasnya pemikiran, terkurasnya tenaga. Allah bersumpah di waktu wal asr, demi waktu asar, yang kurang lebih ya mungkin 2 jam lagi akan gelap ini dunia dengan adanya terbenam matahari waktu maghrib. Itulah diposisikan oleh Nabi namanya akhir zaman. Kita sudah berada di posisi akhir zaman ini. Akhir zaman, Rasulullah mengatakan nanti terjadi di akhir zaman itu lamanya setahun, wa takunu sanatu kasahr. Nanti lamanya setahun itu kayak baru 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jum'ah. Nanti lama panjangnya 1 bulan yang biasanya 30 hari kayak baru 1 Jumat, 1 pekan. Wa takunul jum'ah kal yaum. Nanti di akhir zaman itu kita ini terjadi 1 pekan, 1 Jumat itu kayak baru 1 hari, dan apa-apa udah hari Sabtu lagi, nggak terasa hitungannya. Wa takunul yaum wa yakunul yaum kasa'ah. Nanti lamanya 1 hari kayak baru 1 jam, dan lama sore kita udah subuh lagi. Itu rasakan sekarang. Ya, jadi jamaah, ini posisi kita posisi di akhir zaman. Belum Nabi mengatakan nanti zaman semakin bertambahnya zaman bukan semakin enak, prihatin kita. Kalau yang lain oke dah, meningkat, teknologi meningkat, ilmu kedokteran meningkat. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Yang dulu bisa nggak tahu bagaimana itu, mohon maaf, mani ovumnya perempuan sampai dimasukkan program bayi tabung. Dulu nyak kita nggak tahu. Sekarang tinggal ngeluarin duit sekian berapa ratus juta bisa mesen mau laki mau perempuan. Kecanggihan teknologi tentang kedokteran. Dulu nggak ada HP begini zaman kakek moyang kita. Iya, teleponnya juga itu spesial orang tertentu tahun 60. Itu orang kaya yang punya telepon. Bisa, di mana itu saudara kamu? Sana Bandung, bisa ngomong di sini. Dia lewat mana itu? Dulu ada kiai udah meninggal orangnya, namanya Kiai Muhalim Yunus. Nanti zaman ente besi bisa ngomong. Mana kiai? Coba nanti dah, besi bisa ngomong. Dia nggak sebutin HP, belum terpikir ada namanya HP. Sekarang udah canggih, kalau teknologi dan lain sebagainya, maju. Nanti di zaman yang prihatin bukannya kemajuan teknologi, akidah, akhlak, budi pekerti, sopan santun. Ya Allah, lunaknya itu hati-hati manusia udah hilang. Yang timbul beringasnya, sadisnya. Ini Nabi mengatakan, saya bacakan beberapa riwayat hadis yang saya rangkumkan dalam hafalan saya.
min asratis sa'ah, kata Nabi. Nanti tanda-tanda hari kiamat itu Nabi nyebutkan pertama adalah yurfa'ul ilmu. Itu pertama. Nanti akan diangkatnya ilmu pengetahuan agama. Ditafsirkan adalah bimautil alim, dengan matinya orang alim. Pembawa ilmu agama itu, pewaris-pewaris para nabi, dimatikan, dicabut. Doktor-doktor, profesor-profesor bakal timbul, tapi ulama-ulama yang mengadamkan jiwa-jiwa mereka, ustadz-ustadz yang mukhlisin, yang ikhlas, yang menyampaikan ini ayatnya, ini hadisnya, ini hal kepada sahabat, diasingkan nanti seperti itu ya Pak. Udah terjadi. Nabi nggak netapkan tahun berapa dan abad berapa. Jadi keberlangsungan yang Nabi ucapkan ini udah terjadi sekarang. Siapa yang kita banggakan di daerah kita ini? Ulama. Kalau berpakaian ulama mah banyak. Semua kita bisa nggak pakaian ulama? Artinya untuk pakaian dokter minjem aja baju dokter bisa, tapi ini dokter bukan. Malah kadang-kadang gayanya lebih hebat yang bukan dokter pakaiannya. Coba sebutkan siapa sekarang? Mana itu Bapak Doktor Buya Hamka? Udah nggak ada, tinggal buku-bukunya. Yang kesini-sini kita tahu dah misalnya siapa itu, namanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Walid, udah nggak ada, meninggal. Ya, siapa itu guru kita? Dr. Kiai Haji Umay Ja'far Shadiq, yang begitu bisa memadukan antara ayat ini dengan kaitan ayat ini. Istilah saya meracik itu ayat, pinternya subhanallah, alim beliau itu. Mana sekarang? Udah nggak ada. Ukuran Indonesia aja, Jakarta, seorang penceramah terkenal MZ, Zainuddin MZ, udah nggak ada. Terus kita lihat di musim-musim kemarin terjadinya COVID-19, banyak yang wafat karena ini. Yang banyak dicomot kiai-kiai. Ya Allah, habis dia bawa ilmunya dah. Punya anak, punya turunan, punya, kualitasnya nggak seperti bapaknya. Nanti di akhir zaman minat orang ilmu agama kurang. Minat. Anak saya supaya pintar ngaji gimana? Kurang. Kenapa? Ada pertanyaan, kalau kau pintar agama, kau jadi apa nak? Kalau kau pesantren, kau nanti disalurkan ke Jerman, bagaimana caranya kamu? Jadi otaknya kita bukan otaknya kau harus fondasi agama dulu, kau harus tahu Al-Quran dulu, kau tahu ibadah dulu, kau ngerti akhlak dulu. Nanti batas umur 13 tahun, masa-masa SD, sekolah dasar, aku lanjutkan ke sekolah-sekolah yang hebat. Jadi orang menawarkan diri anak pesantren, mikir nggak cocok jadi ustaz, jadi dukung. Mau jadi apa kamu? Jadi ustaz? Mau jadi orang kayak mana kamu? Bisa gaji 1 miliar? Tunjukkan ustaz mana yang gitu. Jadi diukur dengan itu. Waktu adalah uang. Jadi minat orang mempelajari agama, anak cucu kita, keadaan sekarang ini, ya bisa, cuman ada kayak cumannya. Kalau udah bandel banget, bader banget, pembuangan jadi itu pesantren. Pesantren tuh, Ustaz, anak saya bader ya, bukan main, udah kena narkoba di SMP, Ustaz. Saya buang pesantren aja dah. Jadi pesantren tempat apa? Pembuangan. Kapan itu terjadi? Sekarang kita lihat. Kita yang hadir berapa puluh orang, berapa anak yang ingin jadi, kau harus jadi ulama? Nggak ada. Maaf ini ya, saya bukan menyepelekan soal umumnya. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman minat orang menuntut ilmu agama nggak ada. Tapi ingin seperti bapaknya TNI, kau harus jadi Abrina. Aku polisi, Pak Ustadz, anak sekarang alhamdulillah sedang kuliah di, harusnya
seorang seniman terkenal, dia anaknya harus jadi kayak bapaknya, jadi penyanyi terkenal. Itu udah banyak. Tapi ini maaf, kita bongkar, kita lihat keadaan kan, mana yang ingin anakku jadi ulama. Kayak Pak Ja'far Shadiq, Pak Umay, gimana bicaranya? Kuliah di mana beliau itu? Gak ada. Kita udah habis kehilangan orang-orang hebat di Indonesia, yang hebat-hebat. Mereka meninggal dengan membawa ilmunya. Nggak didukung. Siapa yang mendukung sekarang? Generasi-generasi anak-anak mudanya di ulama. Penyalurannya itu disalurkan kemana? Setelah tamat dia dari Tubuh Ireng, tamat dari Gontor, disalurkan kemana itu? Sampai sekarang saya belum ketemu itu negara kita ini, kemana salurannya setelah tamat itu? Apa disiapin pesantren, kau ngajar di sini, harus ini? Kalaupun ada, baru mulai, belum semaraknya ilmu umum. Ini kejadian. Nanti terjadi lagi, saya nggak banyakkan cerita ini. Kita lagi membahas, Nabi sudah menyatakan, mensinyalir atau sudah menyinggung di akhir zaman, kalau sudah banyak orang ilmu agama nggak ngerti, nggak paham, penampilannya penampilan orang ngerti, tapi nggak paham bagaimana sholat, bagaimana ibadah, gimana mandi hadas besar, bagaimana duduk tahiyat, bagaimana duduk abad, sunnah abad, bagaimana hayat, bagaimana. Orang pergi haji banyak, udah banyak yang pulang. Bisa kita yakinkan yang pulang haji itu benar ngerti ilmu manasik haji dari A sampai Z-nya. Apa bedanya rukun dan apa bedanya wajib? Jangan disulit, kata mereka yang pimpinan-pimpinan aja. Udah nanti tinggal ikutin kami sepimpinan. Jadi sekarang ini mohon maaf, agama ini ilmunya kurang diperhatikan. Udah yang penting ikutin, ngerti aja udah. Saya teringat zaman saya tahun 89 waktu akad nikah, masih ketemu penghulu yang kelihatannya agak keras juga tuh, ulama. Dulu kan jadi penghulu itu bener-bener Pak ulama Pak di kampung, kayak serebetan gitu kan Pak Haji. Dia ini orang Betawi kan, lo mau nikah? Iya Kiai, gue belum nikahin dulu nih, sebelum lo ngerti yang wajib-wajib, yang fardu-fardu. Ntar malam lo kalau udah nikah kan akan berkumpul sama istri lo. Gue mau nanya sama lu nih, besok pagi lu wajib mandi hadas besar. Berapa rukunnya mandi hadas besar? Lu kayak berapa ya? Gue tunda dulu. Ngapain gue nikahin lu, ngerti? Lu mandi koboi ntar pagi, cebar-cebur doang. Gue menghalalkan lu gak ngerti masalah. Lu punya hadas besar nanti. Lu harus ngerti bagaimana dia hadas besar. Belum sholat dulu, belum boleh sholat subuh kalau kau dalam keadaan punya apa? Ya Allah, apa begitu jemaah? Belum ketemu sekarang penghulu yang pakai di, kamu udah ngerti belum baca ini? Kamu udah tahu kan? Wajib sholat. Bagaimana ancamannya kalau istri nggak diperhatikan sholat? Yang pokok-pokok. Udah ngerti ini dua apa guru? Yang pertama niat, kedua meratakan air itu. Kalau wudhu bagaimana ya? Batal wudhu gimana? Nah, kalau gitu lu bisa sekarang. Gue nikahin sini. Sekarang tahun 2002 ada yang pertanyaan begitu, penghulu. Agak laku penghulu gitu. Ini bacanya sekarang nggak pakai sendirian, bacanya ini ada. Enak banget kan? Saya terima nih. Dulu kita ngapalin, jadi jamaah mungkin ke sono, mungkin instan tuh agama. Ini keadaan sekarang ya. Nanti saya cuma baca hadisnya, bukan nebak, bukan. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, nanti terjadi la yabqa minal Islam illa ismuh. Nanti agama Islam itu tinggal namanya doang. Namanya, isinya nggak ada. Cat yang bagus apa misalnya, cuma nama catnya doang.
yang saya sering sampaikan di sini. Catnya bagus, tapi isinya kopong, nggak ada catnya. Dikasih amplop nggak ada apanya, nggak ada isinya. Amplopnya iya ini, tapi isinya kekosong. Nanti banyak amplop casing-casing cakep, isinya nggak ada. Dari mana itu? Nabi mengatakan begitu. Minat orang menuntut ilmu agama nggak ada. Bakal terjadi yang ketiga, apa akhirnya? Nabi menyebutkan wayaksura surbul khamri. Nanti bakal terjadi banyaknya orang minum khamar. Nabi nyebutnya khamar karena yang terkenal masyhur di zaman Nabi khamar. Ya semacam itu, apa termasuk juga narkoba, ganja. Apa sedikit sekarang? Khamar macam khamar, ganja, miranstika istilahnya. Narkoba. Kita lihat mereka yang kaya-kaya. Apa mereka diam aja? Kita lihat sekarang anak-anak kita nih, kita nggak tahu kalau diberikan mainan-mainan kecil-kecilan. Udah diselidikin, ada permen kecil-kecil yang biru, yang merah, yang kuning di tempat gelas-gelasan kecil, ada tutupnya kecil. Permen apa ini? Mereka yang dagang waspada Ustadz. Permen yang tanpa ada PT mana itu salah satu. Tuh anak demen itu. Pengen beli aja udah kedoyanan itu. Kita bapaknya nggak ngerti, ada di masjid anak kita beli mainan yang umur baru kelas 2 SD yang perempuan. Nah, beli mainan bang, ini yang piring-piringan ini. Di gelas-gelasannya saya lihat ada permen apa ini? Kita kata narkoba yang mahal-mahal bagi bintang film. Judi. Kita lihat, saya lihat waktu kita ngantar cucu, ngantar anak, ini abang-abang jualan depan sekolah dengan sepedanya, dia gelar, dia punya apa? Karton berwarna putih, digambar-gambarin warna merah, warna hijau, warna hitam, warna ini di nomor 1, 2, 3 sampai 30. Ayo yang datang nongkrong anak-anak kita yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD nongkrong, mau masang mana nak? Nomor 4. Kalau dia ngeluarnya 1000, ntar tuh abang sebagai itu dapat 1000. Kalau nggak dapat permen apa coklat 2. Ini apa coba? Kalau bukan ajaran judi, tuh anak ngarepin apa? Ngarepin ketebak. Dia taruh di nomor 4, harus keluar 4. Ternyata kagak. Pinter kan tuh si abang. Kartu itu dia dipilih, coba pilih mana? Dan sebagainya. Nanti banyak orang-orang, kata Nabi, banyak orang minum khamr, banyak orang mabuk. Ya Allah. Saya bacakan lagi, di akhir zaman nanti wayaksura al-qatlu, nanti banyak al-kharaj. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang maksud al-kharaj? Banyak kharaj. Apa itu ya Rasulullah al-kharaj? Nabi menjawab al-qatlu, at-qatlu. Nanti di zaman itu bakal terjadi banyaknya pembunuhan. Kita di masjid tenang aman, sentosa. Tapi anak-anak kita yang baru pulang geng-geng motor tadi jam 2, bukan anak kita sih, maksudnya anak bangsa. Sadisnya Pak, hati-hati. Daerah Cakung, daerah mohon maaf, Logadung, di tempat-tempat dengan samurainya, dengan celuritnya, pokoknya dikantongin apa aja kena. Dia bisa laporkan dengan gengnya, saya udah di mana? Lo lihat tadi koran, lihatnya di berita. Ada tangan yang buntung, ada tangan berdarah, ibu-ibu ke pasar Klender habis pada berdarah lehernya. Ya Allah. Dan kalau dia barangkali ketangkap oleh rakyat, oleh massa, kita lihat, ngeri kita lihatnya. Muka sama hidung udah kelihatan udah. Untuk dibawa polisi jangan. Ditibanin itu Pak, semacam kayak pot gede, pot besar. Udah dalam keadaan pingsan ya, udah darah. Ditibanin itu, apa namanya, potnya gede, oleh 4 orang yang angkat ke mukanya. Ya Allah. Saya waktu ceramah malamnya di Keranggan, dikasih Ustaz tadi di sini nih dekat lapangan Ustaz ada pembakaran manusia. Oh gimana ente? Di sini nih. Jadi rupanya kena itu, ketangkep, udah dipukulin, disiramin air, dikira di plastik itu air es, bensin.
Udah pada sorak ini. Sadis. Bukan babe-babe kita yang punya pistol-pistol kalau nggak ada imannya. Gimana kejadian-kejadian jenderal, brigadir jenderal mati? Ya Allah, kita lihat. Nabi mengatakan nanti di akhir zaman kalau ilmu agama sudah dilalaikan, pendidikan moral, pendidikan akhlak sudah diabaikan nama umatku, udah jauh dari ulama-ulama. Untuk apa nanti kalau kamu ngaji? Jadi apa anda kamu nak? Jangan ngaji kamu. Menghambat urusan kemajuan dunia. Jangan ngaji. Jerman sono kalau bisa. Lihat terjadi sekarang, senjata makan bukan. Yang bukan anak kita. Bisa disakiti orang tua dengan ucapannya, dengan dihinanya, dengan disingkirkan itu orang tua. Bisa dibawanya ke panti jompo, malu tuh siapa? Anak-anak itu menampilkan orang tua yang udah tua begitu. Bisa dibunuh orang tua. Ini keadaan Nabi katakan wal asri, itulah innal insana lafi, banyak rugi kita. Maaf saya ungkap lagi, kita lebih merayakan hebatnya tahun-tahun baru siapa kita hebatnya. Coba kita lihat, kita nggak terasa ajaran-ajaran Yahudi Nasrani udah di rumah kita. Gimana ulang tahun yang diadakan sama cucu dan anak saya yang kecil? Dinyalakan tuh lilin satu, gambar 12, gambar 7. Bukan gitu aja lagi, engkongnya sama. Tuh, ini ajaran ada di mana ini lilin? Ramean mana menjelang tahun baru Masehi dengan akhirnya Desember, 31 Desember menjelang 1 Januari itu dari mulai siang persiapan, ada ayam, ada jagung, ada mau apa nanti bakar nanti jam 00. Kita lewat itu di jalan raya dari mulai tol Pulau apa namanya itu Tanjung Priok keliling itu kan. Kalau kita ngeliling nggak bayar tuh. Kita masuk dari bebas naik terus sampai bandara, muter lagi 17 kali muter nggak bayar. Asal di situ aja tuh. Itu malam tahun baru pernah sekali saya pulang ceramah lewat situ, jangan langsung pulang ke Cawang, dah langsung ke Sonio. Pas jam 00 Pak, subhanallah, itu yang bakar petasan kalau diduitin berapa juta itu. Jam 00 itu jam 12 kompak semuanya. Tadi malam tahun baru Islam, untuk raya-raya kayak bagi mereka. Itu mulai pawai-pawai sekarang terjadi. Sono macet. Semalam saya lepas dari Sodong sini nih, anak remaja pada bawa lilin atau obor. Cuman itu kesemangatannya. Kalah meriahnya dengan bulan Januari. Pada begadang TV, Ancol rame, Taman Mini rame, dangdut. Mohon maaf, Ustaz kok ngomong lah umat Islam punya tahun baru kan, Muharram. Dibanding-bandingin coba, mayoritas umat Islam harusnya punya tahun baru, harus dirayakan. Kenapa lebih ramai mereka? Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cara resepsi kita lihat, resepsi siapa? Kita bukan bini kita itu penantin, bukan anak ponakan kita berdu pipi begini, gimana? Kayak menghalalkan segalanya. Kita lihat coba resepsi kita. Yang resepsi Islami udah diomongin, ya ini ketinggalan zaman. Resepsi Barat tuh bukan di Bagus Salam, sono saya aja jengah suruh baca doa. Subhanallah, ini perempuan anti, maaf nih di masjid, anti BH semuanya, nggak pakai gituan Pak, bajunya hitam. Kita ngelihat jadi dosa nggak dilihat? Subhanallah, jengah kita baca doanya. Karena dia bapaknya pengusaha besar. Wah, itu yang kondangan-kondangan bukan kelas-kelas majlis taklim. Wah, ada Pak Mualif, Bu taklim, kita ngeliatin yang ngumpul-ngumpul. Kalau kita lihat di situ cakapan mereka sama bini kita.
Makanya bini kita diajak resepsi gitu Pak. HP cakep di rumah, kita lihat Roxy, wah banyak HP yang cakep-cakep. Mobil kita kira di rumah kita paling mahal. Wow, ke showroomnya, wow, tinggalan zaman mobil kita. Bini gitu juga sama bini. Kita udah dandanin dari jam 10 pagi, berangkat jam 4. Ya Allah, salon yang mana udah tempelin pakai ini, majang sana, ketawa liat bini kita. Tapi unjukannya begitu. Maaf nih ibu-ibu, saya lihat keadaan begitu. Ya Allah. Ya kalau kita di Babul Salam, di lain-lain tempat ini ya, misalnya di Epsos itu sopan-sopan. Lagi saya sama Dino, saya nggak tahu dijemput apa. Ustaz, boleh cuci mata Ustaz Sono lihat. Cuci mata apa ya Pak? Silakan. Lah kan belum baca doa kan duduk ini. Yang ajadah yang zahir menutup doa oleh Bapak Kiai Romangun. Kita kan diri. Kita lihatin subhanallah dari mulai awal kita enakan lihat itu daripada makan nasi yang di situ. Ya begitu nolak. Emang kita lihat. Mohon maaf ya, bukan mengada. Bahkan zaman sekarang ini anak muda udah mulai kita lihat ini di WA. Udah mulai sekarang laki melaki Pak. Kamu siapa? Istri kamu? Oh saya bukan punya istri. Istri kamu? Oh masa perempuan istri aku? Laki dong. Ya Allah. Apa LGBT apa istilah itu? Nggak ngerti saya itu. Ya Allah. Ini zaman apa yang kita lihat? Kecuali ilal ladzina amanu, anak-anak muda yang masih beriman, yang sholat, yang masih diawasi oleh orang tua yang selamat. Orang-orang mereka itu kurus-kurus, ya Allah. Laki perempuan Pak, perempuan laki-laki. Ini zaman-zaman ya Allah. Nggak layak saya dengar, saya lihat dan saya ceritakan hal itu di masjid ini. Ente gimana zaman Lut, Nabi Lut terjadi lagi sekarang? Belum hukum dan ini namanya akhir zaman kita ini. Jadi mungkin ke sono ini tahun 2022, bagaimana nanti tahun 2030 ketika anak-anak kita, cucu kita udah gede-gede, lain lagi suasana. Nah, jadi oleh karenanya kita ingin ini akhir tahun berada dalam keadaan kita ingin selamat gimana Ustaz? Kan kita minta selamat 3. Salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Terusannya kan wa afiatan fil jasad. Ini kita minta awal, Allahumma inni as'aluka salamatan fid dini wad dunya. Itu kita minta kan? Ya Allah, selamatkan aku dalam urusan agama biar enggak salah ibadahku ya Allah. Aku capek di dunia, puasa, tahajud, baca Quran, haji, umrah, hitungan tenaga capek, ngeluarin tenaga, ngeluarin uang yang saya keluarkan semua untuk korban sekian puluh berapa kambing dari masa hidup, tapi di sono nggak ada nilainya kok. Kemana ya Allah, kosong rekening akhirat kami ya Allah. Nggak selamat kita ya Allah. Kenapa urusan agama? Kamu ria atau kena ikhlas? Agama yang kau jalankan banyak rusak. Kena Allah apa kena sesuatu? Kena partai kamu biar hebat, pencitraan itu. Ini dapat pencitraan doang. Banyak orang yang nggak selamat urusan agamanya. Yang kedua, kita ingin selamat apa? Urusan dunia, kehidupan. Dari mulai kita hidup selamat, nggak ada urusan dengan pemerintah, nggak ada urusan dengan masalah manusia, nggak ada tuntutan dari orang-orang tentang utang piutang, tentang kita dikatakan fitnah, bohong dalam bisnis. Waduh, jangan sampai dah kita. Enak jadi orang kaya, enak, tapi ujung-ujungnya terbongkar bagaimana? Jam 2 malam ada tetamu dari KPK, enak, tuk, ayo. Kalau tetamunya dari panitia masjid, Pak, nanti pengen subuh Pak, ini karena kita ada isi di Cikampek Pak, harus berangkat jam 3. Enak itu mah, yang pulang dapat amplop, ada isinya. Coba kalau KPK datang, oh, ada apa Pak? Bapak masih tidur, masih Pak, coba bangunin. Ya Allah, bangunin Pak. Dipakaiin baju warna apa? Bukan gamis. Ya Allah, asal udah salah begini ketukupnya, malu.
si fulan. Ya Allah, dulunya kaya, kesian, kata Nabi, irhamu, sayangi mereka. Siapa ya Rasulullah? Ghaniya qaumin dhalla atau iftaqara, dulunya orang kaya sekarang jadi miskin, kamu kesian, perhatiin, jangan ditambah fitnah, kesian. Itu namanya mantan orang kaya. Kalau suruh pilih, mendingan mantan orang kaya apa mantan orang miskin, Pak? Kalau mantan orang kaya, dulu orang kaya, sekarang begitu, itu dia pakai oranye itu namanya mantan orang kaya. Kalau mantan orang miskin, dulu miskin, sekarang gak pernah pakai jas, wah subuh pakai jas, waduh, handphonenya 6, wah orang kaya, hebat, mobilnya mikrolet, waduh. Mantan orang kaya, waduh, ngomongnya udah mantan orang kaya. Aku sarapannya aku di Rindu Alam, bukan nasi uduk dekat apotek. Oh itu tidak main, waduh, lain orang kaya. Kamu suka makan berondong ya? Waduh, jangan begitu Pak, betah kamu jadi orang miskin. Begitu. Mantan orang kaya, mantan orang miskin ngomong sama orang miskin begitu. Mantan orang miskin dulunya miskin, sekarang kaya. Penampilan gue beda. Waduh, rokok baru segini, baru dibuang. Mantan orang miskin, sekarang orang kaya dibuang. Mau naik mobil dehem dulu. Oh behem Pak, itu tanda orang kaya yang sekarang. Sombong udah kelihatan. Mereka yang dulu kaya miskin, ya Allah. Ada acara di LP Cipinang, udah di swab 3 kali baru masuk. Saya lihat, saya nggak sebelah, Pak Kiai sehat, Pak Kiai. Ya Allah Pak, lagi pesantren. Dia nyengir diem. Fulan bin Fulan, saya nggak sebut, lagi duduk juga begini. Orang kita dikawal. Udah zaman begini, dari mulai sampai vaksin 3 kan booster, saya unjukin HP, ya sudah Pak, tetap divaksin juga, dikorek-korek, nggak sakit dikorek, karena yang ngoreknya perempuan jadi nggak sakit. Iya Pak, negatif. Ya kita lihat, waduh, ya pakai terus sudah. Ada masjid dalam tuh kan, itu depan orang hebat, waduh, Pak, oke, sebulan minggu, oh itu, waduh, mantan orang kaya, wow. Sekarang jadi mantan orang apa? Enak begitu Pak? Nggak enak begitu tuh, nggak enak ya Allah. Kita bersyukur Habib Rizik udah pulang, bersyukur bebas, tapi pakai syarat. Kesyarat harus diam di rumah, nggak boleh ceramah kemana, nggak boleh keluar kota. Bersyukur dah masih ada, bebas. Itu bersyarat. Ini zaman keadaan begitu jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan ilal ladzina amanu, yang anteng stabil bahagianya bila dia masih bertautan dengan aku. Hati kemana? Al masjid, hati ke masjid, pulang dari zuhur datang lagi asar. Apalagi yang kedua, orang-orang itu wa amilus shalihat, banyak amal solehnya. Orang banyak amal solehnya bagus, ditabung bakal amal soleh, bukan sekarang. Ditabung bakal nanti kalau dia masuk ke kurung batang. Baca Qurannya sekian bulan bisa hatam, amalnya secara diam-diam banyak amalnya. Girangin, alhamdulillah, orang-orang miskin. Sama tetangga-tetangga baik, nggak sombong, nggak congkang. Pak Haji dari mana Pak Haji? Oh dari sini mampir. Itu wafatnya dia banyak yang nangis jamaah. Masjid banyak amalnya. Itu yang kita pengen itu. Itu yang kita pengen. Duit sekian banyak miliarnya di bank, sekian miliar pula yang disedekahkan. Ada masjid di sono, di Jawa Tengah, dekat Semarang. Saya kemarin ke sana. Dibangun orang Jakarta. Oh hebat, begitu. Cakep itu. Kesian ada masjid di pojok, ya Allah, kotak amal asal bunyi ontang 2000 pasti. Nyari amal tuh di jalan-jalan itu tuh baru tuh. Pakai tanggokan kayak orang jala ikan. Orang kaya lewat kan tiap hari. Ya Allah. Orang bahagia adalah orang yang banyak amal soleh. Orang yang bahagia yang selalu nasihatin.
Ya, dia nggak bisa nasihatin di depan masjid. Dia nasihatin keluarganya, anaknya, istrinya. Nah, sholat zuhur, nah, ayo bangun subuh. Mama, kamu kalau kemana-mana harus tutup aurat pakai jilbab ya. Waduh. Tapi kalau di kamar sama papa buka seada-adanya ya mah. Apa nikmatnya kita di dalam kamar tempat tidur kita pakai jilbab, buat tasbih. Kata suaminya model, lu mau ngaji sama gue ini? Lu keluar harus tutup. Kondangan jam begini mah, jangan pakai baju yang beli dari Sogo nih. Berapa kau beli baju dari Sogo? 9 juta pak, jangan pakai ini. Kayak baju daster. Waduh, udah kelihatan cakep. Cakep bukan untuk orang lain. Untuk apa? Untuk apa? Iya, jangan pakai baju itu. Pakai ini cadar, biar gak kelihatan kecantikan kamu. Waduh, pakai cadar pak, subhanallah. Cantiknya kapan? Nanti di kamar malam Jumat. Lipstick dipakai semua, bedak dipakai semua, tanpa pakai jilbab, tanpa pakai apa-apa. Waduh, langsung, wah ini kita lihat, ini baru ini. Semangatnya beda nggak tuh? Itu Islam ajaran begitu. Cakepnya untuk suami. Tanya ibu-ibu di Indonesia, cakepnya untuk kondangan apa untuk suami? Ayo kalau ibu bisa jawab, tanya. Kalau tanya ibu-ibu kalau ntar bini, kok cantik kapan mah? Untuk aku malam apa untuk kondangan? Untuk kondangan sambil ledek lu mah. Bini saya sama begitu. Yang adil, oke dah. Kan kita jelek juga kalau bini kita jelek, cakep dah. Tapi adil, kondangan cakep, di kamar cakep, tapi nggak adil kadang ibu-ibu. Kondangan arisan apa yang dipakai pak? Bulu mata yang 3 cm dipakai, pakai lem uhu, kadang lem flower blue, sampai kaku tuh. Jadi jamaah sekalian, kita nasihatin mereka, anak-anak kita, kamu tiap malam harus baca Quran ya nak ya, 1 ain. Habis subuh baca Quran lah ya. Itu yang akan selalu beruntung baik di dunia maupun. Nah, pagi hari ini 1 Muharram, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kesalahan kita yang telah lewat semoga Allah mengampuni kita, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan karena Allah semoga Allah terima semua. Dan tahun yang baru ini semoga Allah berikan sehat selalu, keluarga kita Allah berikan sehat. Mudah-mudahan semakin kita bertambah umur semakin menjalin persatuan, persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul. Dan nanti ini jangan pulang dulu jamaah nih, ada jamaah yang nggak boleh disebut namanya. Beliau gimana Ustaz tahun baru, saya jadi nggak nentuin kayak dulu, nentuin tuh tiap 2 minggu sekali pengen teh. Nah orangnya udah meninggal, jadi yang dermawan belum kecantol di hatinya. Nah ini ada yang dermawan, besok tahun baru ya Ustaz. Iya, dia telepon, gimana kalau saya mau lah pak, habis subuh itu orang pada lapar pak, jadi pahalanya gede pahalanya, waduh besar banget, insya Allah ngeluarin sekian diganti sama Allah. Nah nih ada hamba Allah nih ya, didoain mudah-mudahan Allah berkahkan rizkinya. Mudah-mudahan aja habis tahun baru ke sono nanti ada dermawan yang saya minggu kedua pak, waduh saya minggu ketiga nasi goreng, wah saya minggu keempat nasi uduk, saya minggu ke ini gembuli. Siapa tahu di Bubu Salam hanya orangnya tinggal nunjuk, orang kaya tugasnya nunjuk. Pengurus berapa semuanya makan hidangan nasi berani itu yang hangat, kita kirim berapa semuanya? Mahal tuh pak berani, berapa semuanya? 20 juta. Tuh orang kaya. Mudah-mudahan ada orang kaya yang dimakan bukan untuk saya doang, bareng-bareng, pahalanya gede nggak? Nah, apa? Jangan ketan di atas saya itu nggak apa-apa, tapi kelihatannya kan enak, semangat. Kumpulan kalau ada ngeteh dan ngopinya, insya Allah makin dikit makin banyak, dan makin akrab kita ngobrol. Kita bukan makanannya, kongkohnya itu ngobrolnya enak ya Allah. Jadi mudah-mudahan ya habis tahun baru ini ada yang nunjuk itu, yang hubungan ke Ustaz Zainuddin hari Jumatnya atau hari Kamisnya, Pak bisa ada yang ngisi untuk makanan kecil. Belum ada pak, saya siapin makanan gede dah. Waduh, 1 orang bukan 1 piring, 1 nampan. Waduh, ini berkatnya. Di bawah nampan ada untuk bekal belanja mereka, 1 orang 300.000. Waduh, itu saya doain mulus banget tuh, mudah-mudahan
Lah ya, mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ah